Pemirsa, aksi vandalisme dilakukan seorang polisi di kantor Mapolres Luwu, Sulawesi Selatan. Pria yang diduga mengalami gangguan jiwa ini menulis kalimat yang merendahkan institusi Polri di sejumlah fasilitas Polres. Coretan dengan kata yang merendahkan institusi Polri terdapat di dinding Satlantas Narkoba hingga mobil patroli Satlantas Polres Luwu. Dari hasil penyidikan terungkap pelaku vandalisme ini adalah anggota Polres Luwu berpangkat Aibda. Pelaku kini masih aktif dan pernah menjabat sebagai Kanit Tipikor. Menurut keterangan Kapolres Luwu, pelaku mengalami gangguan jiwa dan sempat dirawat di Rumah Sakit Poli Jiwa Batara Guru Belopa pada 16 hingga 22 September 2022. Pemirsa, pemeriksaan terhadap Irjen Teddy Minahasa yang terlibat kasus narkoba ditunda oleh penyidik Polda Metro Jaya. Penundaan pemeriksaan dilakukan karena Teddy Minahasa minta didampingi oleh pengacara dari pihak keluarga. Polda Metro Jaya menunda pemeriksaan terhadap Irjen Teddy Minahasa. Pemeriksaan yang sedianya dilakukan Sabtu 15 Oktober 2022 tidak selesai karena Teddy Minahasa ingin didampingi oleh kuasa hukum pilihannya. Pemeriksaan terhadap Teddy Minahasa akan dilanjutkan besok, hari Senin 17 Oktober 2022 oleh penyidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Saat ini, Irjen Teddy Minahasa telah ditempatkan secara khusus oleh Divisi Propam Mabes Polri. Penyidik dari Direktorat Narkotika atau Narkoba Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap Pak Irjen TM. Kemudian pemeriksaan sempat berlangsung, namun tidak bisa dituntaskan atas permintaan Pak Irjen TM untuk diundur menjadi hari Senin besok, dengan alasan yang bersangkutan ingin didampingi oleh pengacaranya. Sementara itu, Menko Polhukam menilai kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa menjadi tragedi baru di Korps Bayangkara. Kapolri juga mendapat apresiasi karena dianggap konsisten dalam melakukan bersih-bersih di internal institusinya. Sisi sebaliknya bahwa ini justru satu langkah maju dari Kapolri dan Polri bahwa dia bisa menindak siapapun anak buahnya yang bandel, ya. Kalau melakukan seperti itu bisa ditindak siapapun, dan kalau dari aspek pengarahan Presiden, marilah Polri itu kita bangun sebagai polisinya rakyat yang sederhana bersama kehidupan rakyat, tidak pongah, ya, tidak sewenang-wenang dan tidak hedonis, tidak berlebihan di dalam hidup. Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka atas keterlibatannya dalam kasus narkoba. Ia diduga menjual barang bukti sabu seberat 5 kg senilai 300 juta rupiah saat dirinya masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Usai Irjen Teddy Minahasa jadi tersangka kasus narkoba, Presiden Joko Widodo meminta Kapolri mereformasi Korps Bayangkara. Kapolri pun menegaskan akan menindak tegas anggotanya yang melanggar aturan. Dan saya tekankan kembali masalah penyalahgunaan narkoba, bagi saya itu harga mati. Pernyataan Irjen Teddy Minahasa terkait pemberantasan narkoba yang disampaikan kepada anak buahnya saat menjadi Kapolda Sumatera Barat berbanding terbalik dengan kasus yang menjerat Teddy Minahasa. Polisi terkaya versi LHKPN ini kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan jual beli narkoba. Keterlibatan Teddy terendus setelah Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah anggota Polri terkait peredaran narkoba. Teddy diduga terlibat dalam menjual barang bukti narkoba seberat 5 kg senilai 300 juta rupiah saat dirinya masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan tidak akan pandang bulu dalam menangani kasus ini. Selain terancam pemecatan, Teddy juga terancam pidana hukuman mati. Saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya.
Jadi saya minta siapapun itu, apakah itu masyarakat sipil, ataukah Polri, bahkan sampai Irjen TM sekalipun, saya minta untuk diproses tuntas. Penangkapan Teddy Minahasa terjadi saat Presiden Joko Widodo memanggil semua pejabat Polri ke istana saat Korps Bayangkara menjadi sorotan publik, terutama dalam kasus Verdi Sambo dan tragedi Kanjuruhan. Selain itu, Presiden juga menyinggung soal gaya hidup para anggota Polri. Gaya hidup, urusan kecil-kecil, tetapi itu bisa mengganggu kepercayaan terhadap Polri. Urusan tadi, urusan mobil, urusan motor gede, urusan yang remeh-temeh aja. Sepatunya apa, bajunya apa, dilihat masyarakat sekarang ini. Saat mengumpulkan ratusan Kapolres dan Kapolda ini, Presiden menyampaikan 5 arahan. Arahan itu yakni reformasi Polri, jaga kesolidan, membantu Pemda, menjaga tahun politik, dan memberantas judi online serta memberantas narkoba. Presiden juga meminta Kapolri untuk mengembalikan kepercayaan publik ke institusi Polri yang saat ini mulai tergerus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anies Baswedan mengakhiri masa tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Rangkaian acara digelar bertajuk Gerakan Terima Kasih DKI Jakarta. Sambut yang paling meriah untuk Bapak Anies Baswedan. Rangkaian acara perpisahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertepatan dengan purna tugas Anies sebagai orang nomor 1 di ibu kota. Acara dilakukan sejak pagi hingga siang hari di Gedung Balai Kota Jakarta Pusat. Acara perpisahan Anies turut dihadiri rekan kerjanya Ahmad Riza Patria dan istri serta putra-putrinya hingga sang menantu. Dalam pidatonya, Anies Baswedan menyampaikan kesan pesan dan ucapan terima kasihnya kepada masyarakat Jakarta. Di hari terakhir masa tugas kami di sini, izinkan saya menyampaikan dengan lantang dan dari lubuk hati yang terdalam, terima kasih Jakarta. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih banyak Pak Anies. Terima kasih atas amanat yang diembankan. Terima kasih. Sebelumnya, Anies menggunakan sepeda berangkat dari rumah pribadinya di daerah Lebak Bulus mulai pukul 6 pagi dengan didampingi anak dan menantunya. Anies Baswedan bersepeda sejauh 19 km dari rumahnya dan tiba di Balai Kota pukul 11 siang. Sementara itu, di penghujung berakhirnya masa jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membuka seminar pendidikan nasional. Seminar itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di tanah air. Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria membuka seminar pendidikan nasional serta auditorium Bakti Mulia 400. Seminar pendidikan ini diharapkan dapat mendorong upaya peningkatan pendidikan di tanah air, khususnya ibu kota dengan cara bijak, yaitu belajar meningkatkan budi pekerti dan pengetahuan serta meningkatkan kualitas dan kompetensi diri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama lembaga pendidikan lain terus berupaya melahirkan generasi muda yang berkualitas melalui jalur pendidikan. Sekolah Bakti Mulia 400 akan terus berkembang, akan terus ekspansi ya dalam rangka berkontribusi untuk melahirkan generasi terbaik. Memang yang kita inginkan adalah anak-anak yang nantinya akan menarik gerbong kehidupan ini. Jadi kita mau lahir dari BM ini adalah para pemimpin-pemimpin, baik pemimpin sosial, pemimpin politik. Pasca purna tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendapat dukungan sebagai calon presiden mendatang di sejumlah daerah. Pendukung dan relawan Anies menggelar kegiatan bagi sembako di Bengkulu dan menggalang tanda tangan serta menggelar spanduk raksasa di Tasikmalaya, Jawa Barat. Relawan Anies Baswedan di Bengkulu menggelar kegiatan bagi sembako kepada sejumlah kelompok masyarakat. Paket sembako dibagikan ke masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM seperti nelayan, petani, ojek online, dan pedagang.
Kegiatan ini juga sebagai ajang mengenalkan Anies sebagai kandidat calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Relawan menargetkan Anies memperoleh 80% perolehan suara pada pemilu 2024 mendatang. Jadi kami mempunyai tema kegiatan itu Bengkulu memanggil Anies berkaitan dengan purna tugasnya Pak Anies selaku Gubernur DKI Jakarta di tanggal 16 Oktober ini. Jadi kami melakukan beberapa kegiatan yaitu bakti sosial untuk masyarakat terdampak kenaikan BBM dan petani sawit yang terdampak anjloknya harga sawit. Relawan Anies Baswedan Priangan Timur menggelar penggalangan tanda tangan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga yang berkunjung ke komplek olahraga Dadaha sukarela membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan untuk Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi dan memperkenalkan sosok Anies Baswedan ke masyarakat. Anies Baswedan. Sementara itu, deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan juga berlangsung di objek wisata Situ Gede Kota Tasikmalaya. Kegiatan digelar oleh relawan Jarnas Anies Baswedan dengan menghias rakit dan membentangkan spanduk raksasa. Di Tasik, alhamdulillah para relawan dan simbol-simbol yang lainnya mungkin serentak. Ada yang diadakan di Dadaha, ada diadakan di Situ Gede, Tasikmalaya, yang mana ini akan mengangkat Situ Gede ini ke publik. Begitu mungkin. Para relawan berharap dengan sejumlah deklarasi dukungan dapat meningkatkan elektabilitas sehingga dapat mengantarkan Anies Baswedan sebagai presiden terpilih di ajang Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. DPW Partai Amanat Nasional di sejumlah daerah mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Selain PAN, dukungan juga datang dari DPC Partai Persatuan Pembangunan di Kediri, Jawa Timur. Dewan Pengurus Wilayah Partai Amanat Nasional Nusa Tenggara Timur mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Deklarasi dilakukan berdasarkan hasil rapat kerja wilayah DPW se-NTT di Kupang. Sebelumnya terdapat dua nama capres lainnya yakni Zulkifli Hasan dan Erick Thohir. Namun DPD PAN NTT sepakat untuk mendorong Ganjar karena beberapa alasan. PAN di NTT segera mengusung calon presiden Ganjar Pranowo. Yang kedua, elektabilitas beliau Ganjar Pranowo cukup tinggi. Selain di NTT, Dewan Pengurus Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan juga mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Dukungan disampaikan secara resmi di markas DPW PAN Kalsel di Banjarmasin. Ganjar dinilai memiliki kinerja sangat bagus selama menjadi kepala daerah serta pemimpin yang cerdas. Pada rapat kerja nasional PAN beberapa waktu lalu, nama Gubernur Jateng itu masuk dalam 9 kandidat yang diusung sebagai capres. Karena kami melihat karakter Ganjar, kinerjanya pertama-tama sangat bagus. Ganjar sosok pemimpin cerdas, sosok pemimpin yang cocok untuk kebutuhan Indonesia ke depan. Dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 tak hanya datang dari Partai Amanat Nasional, namun juga datang dari Partai Persatuan Pembangunan. Dewan Pimpinan Cabang P3 Wilayah Mataraman mendeklarasikan dukungan di Kediri, Jawa Timur. Dukungan ini justru memperkuat aspirasi kader arus bawah atau akar rumput di tubuh partai berlambang Ka'bah. Para kader meyakini Ganjar dapat memenangkan pesta demokrasi pada 2024 mendatang karena kinerja dan pengalamannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membantu masyarakat maupun pelaku usaha, relawan Sandiaga Uno menggelar bazar sembako murah dan borong warung nasi di tengah harga sembako yang kian naik. Sementara itu, relawan Ganjar Pranowo menggelar kegiatan sholawat damai untuk negeri serta seminar beasiswa untuk memajukan pendidikan Indonesia. Untuk membantu ekonomi masyarakat, UKM Sahabat Sandi Uno menggelar bazar sembako murah di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bazar sembako murah ini langsung disambut antusias warga, khususnya para ibu rumah tangga. Paket beras, minyak goreng, teh, mie instan, dan gula pasir senilai Rp100.000 dapat dibeli warga setengah harga Rp50.000. Warga berharap program sembako murah terus dijalankan dan akan terus mendukung Sandiaga Uno di Pilpres mendatang. Di Cirebon, Jawa Barat, harga bahan pokok yang kian naik membuat para pelaku usaha khususnya warung makan terdampak sepi pembeli.
Situasi ini membuat Batur Sandi Uno membuat program membantu UMKM Cirebon dengan memborong ratusan makanan warung makan yang ada. Mereka membeli paket nasi dan lauk pauk komplit seharga Rp15.000, lalu dijual kembali kepada masyarakat hanya dengan harga Rp2.000 saja. Kegiatan ini bentuk nyata dari program Sandiaga dalam hal mendorong pemulihan dan pemberdayaan UMKM tanah air. Sebagai figur yang digadang-gadang bakal maju pada Pilpres 2024, sosok Ganjar Pranowo terus mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat termasuk kalangan pesantren. Menyambut Hari Santri Nasional, relawan santri dukung Ganjar menggelar acara Gema Sholawat Damai untuk Negeri di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dukungan dilandasi kecocokan program dan kebijakan Ganjar terkait perkembangan para santri di Jawa Tengah. Ganjar dinilai aktif membangun pondok pesantren, juga memberikan insentif berkelanjutan kepada para pengajar agama. Relawan yang tergabung dalam Sri Kandi Ganjar menggelar seminar beasiswa mengajak perempuan Sumatera Selatan memajukan pendidikan Indonesia. Seminar diikuti 300 peserta yang terdiri dari mahasiswi dan santriwati se-Palembang. Dalam seminar ini dibagikan informasi dan tips seputar beasiswa dan pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter masyarakat unggul. Para relawan akan menggelar kegiatan besar lainnya dalam melakukan konsolidasi Ganjar, sekaligus mendukung gerakan pemberdayaan perempuan untuk Indonesia Maju. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum menetapkan Partai Perindo lolos verifikasi faktual di tingkat pusat. Pelaksanaan verifikasi faktual ini dilakukan oleh KPU langsung dengan pengawasan dari Bawaslu RI di kantor DPP Partai Perindo Jakarta Pusat. Partai Perindo dinyatakan lolos atau memenuhi syarat tahapan verifikasi faktual di tingkat pusat oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI. Pelaksanaan verifikasi faktual dilakukan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu dengan mendatangi kantor DPP Partai Perindo untuk melakukan keabsahan kepengurusan dan kantor. DPP Partai Perindo dinyatakan telah memenuhi syarat mulai dari kepengurusan inti, terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, adanya keterwakilan perempuan 40% dari syarat 30%, serta kebenaran keberadaan kantor DPP Partai Perindo di Menteng, Jakarta Pusat. Jadi kami hari ini mencocokkan apa yang ada di dokumen yang sudah dinyatakan memenuhi syarat itu dengan situasi faktual, dan tadi dinyatakan telah memenuhi syarat ya secara faktual kantor maupun kepengurusan DPP Partai Perindo. Pada saat ini dilakukan pengawasan untuk pengurus pusat Perindo dan tadi telah dinyatakan syarat oleh KPU Komisi Pemilihan Umum, sehingga kemudian beberapa hari ke depan akan ada verifikasi faktual kepada pengurus provinsi dan kabupaten kota. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menyerukan kepada seluruh kader partai di seluruh Indonesia untuk memastikan verifikasi faktual berjalan lancar dan dinyatakan memenuhi syarat. Dan tentunya kami punya komitmen untuk menyelenggarakan atau memastikan bahwa verifikasi ini semua dapat dilalui dengan baik. Dan setelah itu tentunya persiapan untuk pemilu 2024 ya, tentunya dengan mencari caleg yang tentunya caleg yang bisa membawa suara besar, terus juga persiapan dari partai sendiri, bagaimana melakukan strategi berkampanye dan lain sebagainya. Menghadapi pertarungan partai politik pada tahun 2024 mendatang, Partai Perindo terus bergerak produktif untuk mempersiapkan strategi tepat sasaran dan caleg-caleg berkualitas untuk meraih perolehan kursi sesuai target, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir dahsyat memporak-porandakan pulau kereta di Yunani. News Pagi akan segera kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.